Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 1 sesi kedua PPAC 2018 akan mempresentasikan tema kami, yaitu tentang al-wafa atau menepati janji. Nanti untuk pemateri pertama saya sendiri Akmal Isnul Gulam, pemateri kedua Ardan Halomoan Daulay, dan untuk pemateri ketiga Kaisa Hamidah Afif. Adapun juga penyusun dan editor makalah kita yaitu Siti Mela Salsabila, dan editor untuk PPT kita Bagus Rahimul Umam, yang kebetulan pada kali ini masih berhalangan untuk hadir, ada keperluan lain. Sebelum kita masuk ke materi, saya share screen terlebih dahulu. Untuk pemateri kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Langsung saja kita mulai. Untuk pemateri pertama, saya sendiri. Ya, materi pertama yaitu pengertian al-wafa. Al-wafa bisa kita katakan yaitu menepati janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-wafa adalah perkataan seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat. Yang namanya menepati janji itu berarti kemauan seseorang untuk berani berbuat. Nah, ini istilah yang sering digunakan dalam Al-Quran. Jadi al-wafa itu seringkali digunakan dalam Al-Quran. Di sini kami ada 3 istilah. Istilah yang pertama yaitu wa'ada. Contohnya contohnya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa untuk mereka yang ampunan dan pahala yang besar. Untuk yang kedua istilah itu ada ahada. Contohnya pada surat Al-Mu'minun yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, maksudnya amanat-amanatnya dipikulnya, dan janjinya. Terus ada istilah yang ketiga yaitu akada. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad atau janji di sini mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama. Jadi inti dari materi ini al-wafa itu intinya adalah menepati janji. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya kepada saudara Arran Halomoan Daulay. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, melanjutkan yakni contoh al-wafa. Contohnya yang pertama, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada salah seorang sahabatnya untuk bertemu di sebuah tempat yang telah dijanjikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, namun sahabatnya itu tidak datang karena lupa dan baru ingat setelah 3 hari. Lalu ia segera menuju tempat yang telah dijanjikan. Subhanallah, ia menemukan Rasulullah SAW masih bertahan di tempat itu selama 3 hari padahal. Contoh yang kedua, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pernah menceritakan tentang pamannya yang bernama Anas bin
An-Nadhr. Setelah masuk Islam, sang paman datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan penyesalannya karena tidak sempat ikut berjihad dalam perang Badar. Lalu sang paman berjanji apabila suatu saat ada kesempatan lagi untuk berperang, ia akan buktikan kesungguhannya sebagai seorang mukmin dalam membela Islam. Al-Wafa dalam Al-Quran. Di sini kami mengutip 2 ayat dari Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Yang sekira artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang itu, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Dan yang kedua, surat Thaha ayat 115 yang berbunyi, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Yang sekira artinya, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arlen atas penjelasannya tentang contoh Al-Wafa dan contoh Al-Wafa dalam Al-Quran. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Kayisa Hamidah Afif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator yang Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan contoh dari Al-Wafa. Di sini akad atau perikatan atau perjanjian yang merupakan salah satu konsep pembahasan khususnya di dalam fikih muamalah. Nah, di sini muamalah sendiri artinya hukum yang berhubungan dengan sesama manusia dan menganggap perbedaan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi perjanjian di dalam fikih muamalah itu sangatlah penting karena biasanya muamalah sering disebut dengan hutang atau sebelum dan orang saling atau saling memberikan. Selanjutnya, dari sini ada hukum al-wafa. Hukum al-wafa yang pertama wajib. Nah, di sini dikatakan wajib. Contoh dari hukum wajib itu sendiri yakni ketika kita menyetujui sebuah kesepakatan atau kerjasama, maka kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi misal kita berjanji pada teman kita, misal kesepakatan untuk bertemu, misalnya. Nah, jadi kita wajib sama-sama menjalankan dengan sebaik-baiknya atau selanjutnya di sini bukunya wajib tidak mempunyai sebuah perjanjian dalam kesepakatan. Ya, contohnya ketika kita janjian sama teman kita untuk bolos kuliah, nah di sini kita tidak wajib untuk menyepakati atau memenuhi karena kita masuk yang tidak. Di sini artinya boleh misalnya orang yang berjanji untuk menjalankan sesuatu yang
bersama agar tidak memanas. Ya. Di sini selanjutnya hukum yang ketiga ada sunnah tidak memenuhi. Jadi hal ini boleh dilakukan jika tidak sesuai kesepakatan yang telah disebutkan. Misal kita sudah janji sama dengan kita, apabila salah satu dari pihak kita tidak bisa menepati ya, karena ada kondisi atau kesibukan yang lain, itu tidak apa-apa. Nah, yang terakhir di sini melanggar janji. Di sini sudah tercatat dalam surat Toha, ini ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar janji mereka ketika berada di surga untuk tidak makan buah. Mungkin cukup saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih kepada Saudara Kajisa Hamidah Afif. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kita dengan tema Al-Wafa, yang mana tadi kami juga sudah menjelaskan mulai dari pengertian, contoh dalam kehidupan Rasul, terus contoh dalam Al-Quran, terus hukum Al-Wafa. Nah, itu tadi semoga bisa diambil hikmah dan bisa menjadi pelajaran kita bersama. Akhiran, itu tadi dari kelompok kita, kelompok pertama sesi kedua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.